Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis kita yang mulia ini, bagaimana kita tingkatkan kembali syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dalam setiap hari, dalam setiap jam, dalam setiap menit, bahkan dalam setiap detik, jutaan, miliaran, triliunan nikmat Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai kita ini lupa. Bukan hanya lupa, tetapi seakan-akan kita ini tidak pernah diberi nikmat apa-apa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jarang orang yang subuh-subuh tersenyum-senyum, wajahnya tampak berseri-seri, ceria, sambil mengatakan Alhamdulillahirabbil alamin, Alhamdulillahirabbil alamin. Karena saking syukurnya diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal setiap hembusan nafas kita ini adalah nikmat Allah. Setiap detak jantung kita ini adalah nikmat Allah. Setiap kedipan mata kita ini adalah nikmat Allah. Aliran darah kita ini adalah nikmat Allah. Kita duduk di sini dengan tenang. Bumi ini tidak retak sehingga menenggelamkan kita. Ini juga nikmat Allah. Itu Gunung Lawu ini tidak batuk sehingga laharnya mengenai temboro ini, itu pun nikmat Allah juga. Langit, matahari, bulan tidak pecah sehingga menghancurkan dunia, ini pun nikmat Allah. Anak kita masih bisa diatur, tidak teler di pinggir jalan, ini pun nikmat Allah juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Dari nikmat-nikmat yang kecil-kecil sampai nikmat-nikmat yang besar-besar. Tetapi kalau kita renungi, kita perhatikan lagi, kita fikirkan, sebenarnya tidak ada nikmat Allah yang kecil itu, tidak ada.
Karena setiap nikmat Allah ini berhubungan dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Sebutir nasi ini tampak kecil, tidak berharga. Sangat jarang orang bisa mensyukuri nikmat nasi ini. Padahal sebutir nasi ini berhubungan dengan ribuan, bahkan dengan jutaan nikmat-nikmat Allah. Ini sebutir nasi secara asbab tidak akan bisa wujud kalau nggak ditanam. Itu pun belum bisa tumbuh kalau nggak ada tanahnya. Ada tanah, ditanam, itu pun tidak bisa tumbuh kalau nggak ada air. Sudah ada semuanya, kalau nggak ada udara tidak bisa tumbuh juga. Masih butuh juga dengan matahari. Matahari ini berhubungan dengan planet-planet yang lain. Itu secara zahir. Secara batin ada yang menggerakkan matahari juga. Ada bagian malaikat yang meniupkan angin. Ada bagian malaikat yang menjalankan air, mengalirkan air. Jadi sebutir nasi ini berhubungan dengan jutaan miliaran nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mensyukuri sebutir nasi, maka seakan-akan dia mensyukuri ribuan nikmat. Tapi kalau orang tidak syukur dengan sebutir nasi, seakan-akan dia ini mengkufuri ribuan nikmat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi nikmat yang terbesar di antara nikmat-nikmat yang besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Ini nikmat yang begitu besar. Kalau orang ini sudah iman, maka kehidupannya itu menjadi indah. Kehidupan dalam penantian menjadi raja-raja di surga. Kehidupan dalam antrian menuju kehidupan yang begitu nikmat, yang begitu indah di surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang iman itu bagaimanapun keadaannya, kaya, orang iman beruntung karena bisa sedekah sehingga amalnya banyak. Miskin itu pun beruntung karena masuk surga lebih awal. Kalau sakit beruntung karena dosa-dosanya berguguran. Kalau sehat pun beruntung karena bisa giat dalam amal. Ajaban li amril mu'minin inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min in asabathu sarra syakar fakana khairan lah wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dapat nikmat, dapat harta, dapat nikmat-nikmat agama, orang Islam ini bersyukur, dapat pahala juga. Ketika dapat musibah, dia bersabar, dapat pahala juga. Tiba malangi, jatuh bangunnya orang iman ini menguntungkan semua. Ini di dunia, belum di akhirat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti di akhirat orang iman akan dipersilahkan untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wasiqal ladzina ittaqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Nanti orang-orang iman digiring, dipersilahkan menuju surga dengan rombongan-rombongan. Karena dulu di dunia makan rombongan, keluar rombongan-rombongan, bayan berjamaah, jauhlah berjamaah. Karena di dunia ini sukanya rombongan-rombongan, nanti di surga pun ketika masuk surga dirombong-rombongkan. Maka mereka berangkat menuju surga. Sampai di depan surga ada pohon yang begitu indah. Indahnya luar biasa. Di bawah pohon tersebut ada 2 mata air. Maka orang-orang ahli surga ini langsung menuju di salah satu mata air. Mereka langsung minum air tersebut.
Setelah minum air, maka sakit-sakit, linu-linu, pegel-pegel, panas, demam, semua hilang semua. Ngantuk-ngantuk, yang dulu ngantuan hilang semua. Badan itu menjadi betul-betul sehat, betul-betul segar bugar 100%. Kemudian orang-orang ahli surga tadi menuju ke mata air yang kedua. Mereka mandi dengan mata air tersebut. Setelah mandi, maka kulitnya menjadi terang berkilau-kilau. Rambutnya ini seakan-akan diberi minyak, saking kinclongnya ini. Badannya menjadi betul-betul tampan. Badannya tampan, sehat. Kemudian mereka masuk pintu surga. Di sana para malaikat sudah menunggu, mengatakan, "Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin." Selamat buat kalian, selamat. Tibtum, kalian telah sukses. Dulu ketika orang-orang sedang tidur nyenyak, terlelap dalam tidur-tidur mereka, kalian sholat. Ketika orang-orang tertawa, lupa dengan Allah, kalian menangis. Ketika orang-orang makan, minum sepuasnya, kalian puasa. Ketika orang-orang sudah nafsi, diriku, ini zaman modern. Ketika itu kalian masih datang dari satu pintu ke pintu yang lain untuk memperjuangkan agama. Tibtum, sekarang kalian telah sukses. Fadkhuluha khalidin, maka silahkan masuk surga selama-lamanya. Sampai di dalam surga sudah dijemput dengan pelayan-pelayan surga, wildan, pelayan-pelayan surga. Ketika mereka datang, langsung ahli surga itu dikitari, diputerin, saking senengnya pelayan-pelayan itu. Diputerin. Di antara wildan-wildan tersebut, ada yang masuk ke dalam surga terlebih dahulu untuk laporan. Laporan ke bunyai dulu. Laporan ke bidadari. Maka wildan tadi mengatakan, "Tuan bidadari, itu suami tuan sudah datang." "Siapa?" "Ini Pak Paijo, Pak Maimin sudah datang." "Kapan kamu melihatnya?" "Itu di depan, belakang saya, ini sudah datang nih." Ahli-ahli surga sudah menuju ke surganya masing-masing. Maka orang ahli surga mulai masuk ke dalam surga. Maka dia ini penasaran, surga ini pondasinya dari apa? Maka dia lihat pondasinya surga ini. Ternyata terbikin dari mutiara-mutiara yang berwarna hijau, yang jernih, berwarna merah, berwarna kuning, seluruh warna. Maka ahli surga mengangkat kepalanya melihat atas. Atapnya surga ini seperti kilat. Seumpama matanya ahli surga itu tidak dikuatkan oleh Allah, niscaya akan buta seketika itu juga. Saking berkilaunya atap-atap surga. Setelah mereka melihat atas, mereka menundukkan pandangan mereka ke bawah. Ternyata di bawah sudah disiapkan dipan-dipan, disiapkan piring-piring yang dipenuhi dengan segala macam makanan, dan sudah ditunggu oleh bidadari-bidadari mereka. Masya Allah. Tibtum fadkhuluha khalidin. Inilah kesuksesan yang sebenar-benarnya. Maka jadi orang iman, orang Islam itu harus bangga. Bukan orang Islam malu-malu, gak pede, ingah-ingi, aku gak duwe apa-apa. Kita ini punya surga, punya ribuan bidadari, punya istana dari emas, dari intan. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang iman ini jangan sampai merasa hina. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena nikmat iman dan nikmat Islam ini nikmat yang besar. Maka mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam pun pahalanya juga besar. Satu ulama ketika musim haji, dia ini mengatakan,
Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya sebagai orang iman dan orang Islam. Singkat cerita, tahun depannya dia haji lagi. Untuk haji yang kedua kalinya dia mengatakan, Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan saya orang iman dan orang Islam. Ketika dia mengucapkan untuk kedua kalinya, maka terdengar suara tanpa rupa dari langit mengatakan, wahai hamba Allah yang soleh, ketika kamu mengatakan Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal Islam tahun kemarin, kami para malaikat pencatat amal sibuk untuk menulis pahalamu. Setahun penuh kami belum bisa menyelesaikannya. Sekarang kamu sudah mengatakan lagi. Sampai kapan kami bisa menyelesaikan? Jadi syukur dengan nikmat iman dan Islam ini, pahalanya ditulis oleh para malaikat 1 tahun penuh tidak selesai. Ini saking besarnya nilai iman dan nilai Islam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita syukuri nikmat ini? Bagaimana kita tampakkan kegembiraan kita dengan diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan anugerah Allah dan rahmatnya hendaklah mereka bergembira. Dan tidak ada anugerah yang lebih besar yang Allah berikan kepada kita setelah iman melebihi anugerah diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diutusnya sesempurnanya manusia, paling istimewanya manusia. Sempurna dalam segi zahirnya, sempurna dalam segi batinnya. Wajahnya Rasulullah ini setampan-tampannya wajah, lebih indah daripada bulan purnama. Maka salah satu sahabat ketika bulan purnama yang begitu indah, beliau ini melihat Rasulullah sedang menggunakan baju merah yang bergaris. Maka sahabat tadi melihat bulan, kemudian dia memerhatikan Nabi. Kemudian dia melihat bulan lagi, diperhatikan Rasulullah lagi. Maka beliau mengatakan, ternyata bulan purnama pun tak sebanding bila dibandingkan dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW. Gak ada apa-apanya. Bulan purnama yang begitu indah ini ketika di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tampak redup, tampak jelek, karena saking bersinar-sinarnya wajahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, anggota batinnya pun, jantung beliau sebaik-baiknya jantung, ginjalnya sebaik-baiknya ginjal. Sehingga Sayyidina Hasan mengatakan, wa ajmala minka lam tara qattu aini wa akmala minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Beliau mengatakan, mataku ini tidak pernah melihat wajah yang lebih tampan melebihi engkau ya Rasulullah. Tidak seorang wanita pun di dunia ini yang pernah melahirkan anak yang lebih sempurna melebihi engkau ya Rasulullah. Engkau diciptakan bebas, bersih dari segala kekurangan, dari segala aib, seakan-akan seolah-olah
engkau diciptakan atas maumu sendiri. Engkau pengen wajah yang seperti apa, tangan yang seperti apa, mata yang seperti apa, Allah subhanahu wa ta'ala turuti semua. Ini seolah-olah saking sempurnanya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberanian beliau sempurna, dakwah beliau sempurna, kesabaran beliau sempurna, tidak pernah mengeluh kepada siapapun saja. Syukur beliau sempurna, sehingga beliau sholat sampai kakinya bengkak-bengkak. Sayyidina Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang? Kenapa engkau sholat, engkau menangis sampai kaki-kaki engkau bengkak-bengkak semua? Nabi mengatakan, afala akunu abdan syakura. Apakah tidak sepantasnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Syukurnya sempurna, kasih sayangnya sempurna, sampai anak-anak kecil merasa disayangi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hewan-hewan pun merasa mendapatkan sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wastajarat dufyun nufur, kijang-kijang ini datang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minta diberi kasih sayang beliau. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, akhlak beliau pun sempurna. Ketika beliau menjelang wafat, maka beliau kumpulkan sahabat-sahabatnya, semua dikumpulkan. Beliau mengatakan, siapa di antara kalian yang pernah saya zalimi? Siapa di antara kalian yang pernah saya pukul, yang pernah saya ambil haknya, silahkan membalas sekarang juga. Maka sahabat ini diam, sunyi. Tidak ada satupun di antara mereka yang pernah merasa dizalimi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba di antara para sahabat tadi ada yang mengangkat tangan. Ya Rasulullah, dulu dalam satu peperangan engkau pernah memukul saya ya Rasulullah. Padahal sahabat tersebut dipukul karena salah, atau karena Rasulullah tidak sengaja. Tapi Nabi mengatakan, silahkan membalas sekarang juga. Sayyidul Anbiya wal Mursalin ingin dibalas oleh sahabatnya. Masya Allah, begitu tinggi akhlaknya. Maka sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, dulu ketika engkau memukul saya tidak menggunakan baju, dan sekarang engkau menggunakan baju, maka saya ingin baju engkau dibuka. Semulia-mulianya makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah Nur Muhammad. Bahkan dalam satu hadis yang maknanya sahih, laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq, alam semesta, bumi, langit, planet-planet, matahari, bulan, ini semua diciptakan hanya untuk menghormati, untuk memuliakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang yang sangat mulia seperti ini bukan sombong. Beliau membuka bajunya untuk dibalas oleh sahabatnya. Hadirin mulakan Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata yang dimaksud bukan seperti itu. Sahabat tadi langsung merangkul yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ciumi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inilah yang saya maksud ya Rasulullah. Saya ingin tubuh saya bersentuhan dengan kulit engkau sehingga tidak bisa tersentuh dengan api neraka. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh keberkahan timbulnya ulama-ulama, raja-raja Islam, panglima-panglima, pejuang-pejuang, ini hanya karena mendapatkan cipratan satu tetes dari ilmunya, dari rohaniyahnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Dr. Muhammad Iqbal, beliau ini menggambarkan bagaimana kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana seluruh umat ini sebenarnya
hanya mendapatkan keberkahan beliau. Beliau mengatakan, saya datang ke Madinah. Ini bahasa kiasan ini. Saya datang ke Madinah untuk sowan dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata di Masjid Nabawi ini sudah penuh sesak, dipenuhi oleh tamu-tamu yang begitu banyak. Rombongan pertama ini menggunakan baju-baju yang mewah-mewah, wajahnya tampan-tampan, berwibawa, tinggi-tinggi, badannya besar. Saya bingung, ini siapa ini? Rombongan dari mana ini? Maka saya tanya kepada istiqbalnya, ini rombongan dari mana ini? Kok menggunakan mahkota-mahkota, menggunakan baju-baju mewah, ini dari mana? Maka istiqbalnya mengatakan, ini rombongan para khalifah-khalifah dan raja-raja Islam. Itu yang paling depan itu. Itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Samping beliau yang tinggi besar, yang agak botak, oh itulah Sayyidina Umar. Itu yang menaklukkan Romawi Persia, itu orangnya itu. Hadir juga di sini. Yang tampak lembut itu Sayyidina Utsman. Yang perutnya agak besar sedikit itu Sayyidina Ali. Itulah babul ilm. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang agak belakang, yang hidungnya agak pesek itu namanya Raden Patah, Raja Demak. Mereka datang semua kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengaturkan terima kasih mereka. Mereka mengatakan, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Berkah pengorbanan engkau, berkah perjuangan engkau, kami menjadi pimpinan-pimpinan, kami menjadi raja-raja Islam. Kemudian datang lagi rombongan kedua. Aneh, menggunakan baju putih, menggunakan serban, megang kitab semua, tundukkan pandangan. Maka saya tanya, ini rombongan siapa ini? Ini rombongan para ulama dan imam-imam mujtahidin. Itu yang paling depan yang megang bendera itu namanya Mu'adz ibnu Jabal. Samping kanan beliau itu namanya Imam Asy-Syafi'i, itu yang dipelajari ilmunya yang 1000 tahun orangnya itu. Itu samping kiri beliau itu namanya Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal, yang siap dipukuli karena membela sunnah. Itu Al-Imam Al-Ghazali pun datang, yang ilmunya menyebar seluruh dunia, dibahas ribuan ulama, nggak habis-habis itu ilmunya itu Al-Imam Al-Ghazali. Itu yang mukanya tidak terlalu tampan itu malah gurunya itu Atha. Mereka datang kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah. Berkah keilmuan engkau, kami menjadi ulama-ulama, menjadi imam-imam mujtahidin. Karena ilmu engkau ini sebagaimana lautan, dan kami ini hanya mendapatkan satu tetes dari ilmunya engkau saja ya Rasulullah. Seluruh ulama dunia ini semuanya dikumpulkan menjadi satu keilmuannya, hanya satu tetes dari keilmuan yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang rombongan yang ketiga. Wajahnya ini bersinar-sinar, berwibawa sekali, sampai kami pun tidak mampu untuk menatap wajahnya, saking wibawanya. Mereka menggunakan tasbih semua. Maka saya tanya pada istiqbalnya, ini siapa ini? Kenapa wajah mereka begitu bersinar-sinar? Dari mana? Rombongan apa ini? Maka istiqbalnya mengatakan, ini rombongan para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, rombongan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang paling depan itulah
Al-Imam Bahauddin An-Naqsyabandi, yang zikirnya dipelajari 1000 tahun, yang kalau beliau itu mengatakan mati kamu langsung mati, hidup lagi, hidup lagi. Masya Allah, itu beliau duduk paling depan. Samping beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang kalau makan panggang, setelah makan tulangnya dikatakan kum, beri, hidup lagi, langsung ayam hidup lagi. Itu dia pun datang juga ke sini. Ini pun ada Muinuddin Al-Justi, itu wali yang Islamkan 1 juta orang. Mereka datang kepada yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Berkat rohaniyah engkau kami menjadi kekasih-kekasih Allah. Berkat rohaniyah engkau kami menjadi wali-wali Allah, menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Datang lagi rombongan yang keempat. Lebih aneh lagi. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Ada yang menggunakan jubah, ada yang pakai koko juga ada. Ada yang pakai serban, ada yang pakai peci hitam juga ada. Ini rombongan mana? Bajunya merah, ada yang kuning, ada yang biru, warna-warni. Ada yang jenggotan brewok, ada yang nggak punya jenggot juga ada. Maka saya tanya pada istiqbalnya, ini rombongan siapa ini? Oh, ini rombongan jamaahnya Syekh Muhammad Ilyas. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah, assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Berkah doa engkau kami hidup 1500 tahun setelah engkau wafat, tinggal jauh dari Madinah, tetapi kami digunakan oleh Allah untuk memperjuangkan agamamu ya Rasulullah. Ketika orang-orang sudah putus asa, ketika orang-orang sudah memikirkan dirinya masing-masing, kami masih berjalan dari satu rumah ke rumah yang lain, naik gunung, turun gunung. Ini karena rohaniyah engkau, karena doa engkau ya Rasulullah. Seumpama bukan karena engkau, kami tidak akan mau dakwah, itu gak akan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah gambaran bagaimana seluruh dunia ini hanya cipratan dari keberkahan Rasulullah yang seperti lautan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tingkatkan syukur kita ini dengan diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi syukur itu bukan hanya syukur kepada Nabi, syukur atas diutusnya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi syukur juga syukur dengan perjuangan Nabi. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajib syukru alaina mada'al lillahi da. Ketika yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW datang ke Madinah, maka laki-laki, perempuan, anak-anak, orang tua keluar dari Madinah, mereka menjemput yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW dengan penuh kegembiraan. Mereka mengatakan telah terbit bulan purnama dari Thaniyatul Wada. Ini syukur dengan Nabi. Kemudian mereka mengatakan wajib syukru alaina mada'alillahi da. Wajib kita syukuran selagi masih ada orang dakwah. Cinta dengan Nabi, tapi juga cinta dengan perjuangan Nabi. Bukan hanya cinta. Ayyuhal mab'utsu fina ji'ta bil amril muta'. Bukan hanya cinta, tapi siap diperintahkan untuk apa-apa. Ya Rasulullah, perintahmu apa saja kepada saya, kami sami'na wa ata'na. Suruh berjuang, kami berjuang. Suruh di rumah, kami di rumah.
suruh salat kami salat, suruh sedekah kami sedekah. Itulah sikap para sahabat. Cinta dengan Nabi, cinta dengan perjuangan Nabi, dan siap taat kepada yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dikurangi satu sudah nggak lengkap. Saya ini cinta dengan baginda Nabi, tapi kalau perjuangannya enggak, ini enggak bisa. Saya cinta dengan perjuangannya, tapi kalau suruh berangkat enggak, itu bukan cinta. Kalau orang memang betul-betul cinta kepada baginda Nabi, pasti dia akan cinta dengan perjuangannya dan akan siap diperintahkan untuk meneruskan perjuangannya. Maka siapa yang siap, yang betul-betul cinta kepada Nabi dan perjuangannya, silahkan berdiri. Yang tambah masa, sisa masa 4 bulan, 40 hari, yang penting jangan ada yang kurang masa saja. Kalau tambah masa tidak apa-apa, jangan sampai ada yang kurang masa. Insya Allah, niat dulu, tulis namanya dulu. Februari, Maret, April tahun depan atau 100 tahun yang akan datang. Yang penting kita harus menyiapkan diri kita ini. Jangan sampai kita ini tidak berjuang dan tidak niat berjuang. Dan minimalnya niat tuh buktinya bagaimana? Ditulis namanya. Yang masih di sini mudzakarah dulu 4455. Yang ingat di mudzakarah lagi.